Selamat datang di OPT Oilfield Services. OPT Oilfield Services beralamatkan pada kawasan Icon Business Park 5, Blok D5, BSD City. OPT Oilfield Services merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyemanan dan stimulasi sumur minyak, gas, dan panas bumi. Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja, perusahaan diwajibkan untuk melakukan HSE induction kepada seluruh mitra, tamu, dan karyawan baru. HSE induction juga merupakan salah satu bentuk implementasi komitmen perusahaan yang tertuang pada kebijakan QHSE perusahaan. OPT Oilfield Services telah dinyatakan lulus kualifikasi SMHSE kontraktor Pertamina EP dan telah tersertifikasi ISO 9001, 45001 dan 14001. Anda diwajibkan mengikuti protokol pencegahan COVID-19 selama berada di area kantor. Apabila Anda merupakan tamu, mitra, atau karyawan baru, Anda wajib melapor kepada security dan mengisi buku tamu sebelum memasuki kantor OPT Oilfield Services. Ukur suhu tubuh Anda, dan gunakan hand sanitizer. Kantor ini terdiri dari 4 lantai, yakni lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Anda dipersilahkan untuk menunggu pada area tunggu yang telah disediakan pada lantai 1. Pada lantai 1, kantor ini memiliki satu ruang meeting berkapasitas 15 orang, ruang tunggu berkapasitas 3 orang, serta kantor HSE dan teknikal. Pada lantai 2, merupakan kantor direktur, manajer, dan staf OPT Oilfield Services. Pada lantai 3, terdapat ruang hiburan dan area merokok, musola dan tempat wudhu, mes karyawan berkapasitas 5 orang, pantry, ruang dokumen, serta terdapat satu toilet pada setiap lantai di bangunan ini. Laboratorium OPT Oilfield Services berada pada lantai dasar bangunan ini, dan dilarang memasuki area laboratorium tanpa izin, serta hanya karyawan yang memiliki otoritas yang diperbolehkan memasuki area ini. Pada saat memasuki area laboratorium, seluruh karyawan, mitra, dan tamu yang telah memiliki otoritas maupun izin, wajib mengenali rambu-rambu, tanda, petunjuk, perangkat keselamatan dan fasilitas keadaan darurat yang berada pada laboratorium. Gunakan alat pelindung diri saat di laboratorium, kacamata, masker, jas laboratorium, sarung tangan, dan sepatu. Selanjutnya, kenali potensi bahaya di laboratorium kami. Yang pertama, bahaya fisika. Faktor bahaya fisika meliputi sumber-sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh. Terdapat tabung bertekanan di area laboratorium kami. Waspadai area ini, dan Anda dilarang untuk menyentuh atau mengoperasikan tabung bertekanan ini. Kemudian terdapat bahaya elektrikal pada area laboratorium kami, yakni kabel-kabel listrik yang mungkin akan Anda temuin di sekitar alat-alat uji. Selanjutnya, terdapat beberapa bahaya panas pada proses kerja di laboratorium kami. Gunakan sarung tangan termal saat Anda akan menyentuh benda yang mengandung faktor bahaya panas. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia meliputi gas, uap, cairan atau debu yang dapat membahayakan tubuh.
Terdapat dua cara untuk mengetahui bahaya kimia. Yang pertama, dengan membaca material safety datasheet. Dan yang kedua, dengan memahami simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Dengan membaca MSDS, akan memberikan informasi kepada Anda mengenai prosedur yang tepat untuk penanganan, penyimpanan, hingga pembuangan bahan kimia. Cara lainnya, Anda dapat mengetahui melalui simbol bahan kimia. Yang pertama, simbol mudah terbakar, yaitu cairan padatan maupun gas yang mudah menyala dan dapat menimbulkan panas sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahan kimia ini sangat mudah terbakar. Simbol korosif, yaitu bahan kimia tersebut korosif terhadap logam dan berbahaya untuk kulit. Simbol oksidator, yaitu cairan padatan maupun gas yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Simbol beracun, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan yang bersifat akut dan kronis. Anda wajib menggunakan respirator untuk penanganan bahan kimia bersimbol ini. Titik kumpul berada di seberang pintu masuk kantor pada lahan parkir. Ikuti rambu arah evakuasi untuk menuju titik kumpul. Terdapat alat pemadam api ringan pada setiap lantai dan ditunjukkan oleh rambu penunjuk pemadam api. Pastikan Anda mengetahui cara penggunaan alat pemadam api ringan. Pertama, pull atau cabut pinnya. Kedua, aim atau arahkan ke sumber api. Ketiga, squeeze atau tekan tuasnya. Keempat, sweep atau sapukan. Fire system telah terpasang pada gedung ini untuk mencegah terjadinya kebakaran lanjut. Jika terjadi gempa bumi, segera berlindung di bawah meja untuk menghindari jatuhnya reruntuhan. Jauhi benda-benda yang memungkinkan pecah seperti jendela, kaca, dan sebagainya serta selalu lindungi kepala Anda. Jika Anda sedang berada di luar bangunan ini, hindari bangunan dan apapun yang mungkin dapat rubuh akibat gempa. Tetap tenang dan usahakan untuk tidak berlari dengan panik. Segera menuju ke titik kumpul dan ikuti arahan selanjutnya dari tim tanggap darurat. Jika sirine tanda kebakaran berbunyi, segera tinggalkan aktivitas dan tinggalkan ruangan. Tetap tenang. Jangan panik, dan ikuti arah rambu rute evakuasi untuk menuju ke titik kumpul. Ikuti instruksi selanjutnya dari tim evakuasi tanggap darurat. Hari ini, tidak dilakukan simulasi tanggap darurat. Saat sirine berbunyi, maka kondisi tersebut adalah kondisi sebenarnya. Saat terjadi kecelakaan kerja, atau evakuasi medis, segera hubungi Departemen HSI, atau langsung menghubungi rumah sakit rekanan perusahaan. Ingat, Think safe, walk safe, stay safe. Terima kasih.